warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini Ibu sengaja untuk melakukan pertemuan kepada berbagai keadaan. Ada yang beberapa yang perlu Ibu sampaikan, tepatnya Ibu melaksanakan layanan informasi tentang gaya belajar. Jadi Ibu minta kerjasama kalian keadaan supaya aktif lah dengan kegiatan ini. Jadi kita sambil beramian tapi serius. Sebelum memulai kegiatan, Ibu minta pimpin dulu satu orang berdoa. Silakan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak sudah memberi doanya. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya penjagaan dulu. Sekira Alfi ada aku, ada senyum. Jadi permainannya adalah tentang buah, jeruk, apel, mangga. Jadi cluenya tentang buah. Jadi bila Ibu menyebut jeruk, duduk. Bila Ibu menyebut, sudah paham? Bisa dimulai? Ya bisa. Itu ingatin yang pertama jeruk. Apa? Mangga. Ya. Apa? Jeruk. Apa? Mangga. Nanti kalau Ibu sebut buah yang lainnya berarti tetap berbaliknya dengan posisi yang semula. Selanjutnya apa? Berbalik arah semula apa? Satu ditambah satu sama dengan dua. Tambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Kalau satu itu ini
awalnya misalnya kita yang belajar dengan membaca buku tulisan ini intinya banyak kita tanda tangan yang tanda tangan di sini kolom pertama. Nah, bilang kawannya ada aku kalau kayak gitu cari kawan yang lain yang basic yang kayak itu jadi kan sambil mencari kawan. Nah, bila iya ini kenapa itu ada tulisan di situ? Itu pertanyaan yang kadang-kadang ibu corek. Karena mungkin kalian ada tahu jadi ibu corek. Jadi pertanyaan terakhir itu pernah kan punya mantan pakai lebih dari 2? Cari kawan yang punya mantan lebih dari 2. Jadi bila kawan yang ada pada itu pada dituliskan soalnya satu aja cari kawan lain. Harus dapat ke 10 tanda kawannya. Jadi berbagai pertanyaan di dalam sini. Jadi ini sistemnya untuk bekerja sama atau saling bertukar informasi. Nah, misalnya ada pertanyaan bisa merokok, misalnya ini aja sih yang bisa merokok, misalnya ini aja minta ini apa? Nah, dengan ini kadang-kadang beberapa orang dari bahasa alasan dari bahasa caranya memang itu kayak kenalan. Nah, sekarang ibu lagi waktunya ada waktunya tulis namanya di atas. Tulis nama ibu. Siapa yang Jangan satu tempat saja. Nah, ibu mulai, ibu beri waktu 5 menit, mulai.
Dia masuknya ke mana? Visual. Coba ibu tanyakan dulu sama Nonoy. Nonoy, yang pertanyaan pertama itu ingat. Supaya jangan membaca buku aja, bisa dibawanya belajar bahwa ingat siapa? Siapa? Orang ini siapa? Oh, Nabila, Nabila. Nah, berarti Nabila ini bisa belajar dengan membaca lah. Ya, tapi kalau menjelaskan ibunya mungkin kurang paham. Tapi ketika membaca bukunya, membaca materinya ini paham ya. Lebih paham kalau dia membaca buku. Terus kalau untuk siapa tadi yang pertama kita, yang pertanyaan nomor 2 tuh baca apa pertanyaannya apa? Yang nomor 2. Belajar dengan melihat gambar atau video. Maksudnya itu melihat gambar hanya orang paham. Siapa yang tenangnya? Siapa? Oh Yanti. Burung berat. Ada suara. Yando. Ya, bagi Yanti membaca dengan cara melihat gambar-gambar yang harus paham kayak bentuk gambar atau warna, ya warna-warna yang menarik, gambar-gambar yang menarik. Hanya kalau Yanti mau belajar atau ini melihat video atau praktik langsung ini biasanya. Nah, ini belajar atau misalnya ada kelihatan? Atau ibu jelaskan, ibu jelaskan gambar, grafik, warna atau tulisan itu tadi contohnya dari Nabila. Nah, Nabila itu berarti gaya belajarnya gaya visual. Yang lebih mudah mengingat informasi atau pelajaran itu dari gambar, grafik, warna atau tulisan. Kira-kira di sini selain Nabila siapa yang bisa belajarnya dengan gaya yang tadi gaya visual? Teman. Angkat tangan yang gaya visual. Yang bisa belajarnya dengan membaca. Membaca ya. Nonoy siapa ini? Yang Alisa apa ini? Islam. Apa itu tadi? Gaya visual apa? Gaya belajar dengan? Iya, dengan mata. Pada itu ada mimpi. Mana mimpi satu? Kemudian lembut. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Dengan pencatat, rajinlah dalam mencatat. Atau bila dijelaskan guru jangan menamai guru ada tapi nya mencoret buku LKS-nya. Oh ini penting. Jadi sini juga tadinya. Ada teman peno yang kayak itu atau peno sendiri misalnya kayak itu dengan cara itu. Berarti dia itu dengan gayanya gaya visual, gaya belajar itu visual dengan pandangan memandang aja, membaca, melihat, mencatat. Nah biasanya itu. Terus ada apa tambahan lagi kalau visual? Sampai tahu selain di sini ada lagi tertarik pada tampilan visual gambar seperti diagram, mind map, video, ilustrasi atau slide presentasi. Nah hari ini yang dulu melihat ibu mempresentasikan dengan bentuk gambar atau tulisan. Nah orang yang senang melihatnya atau ibu tunjukkan video misalnya senang belinya. Lebih cepat ini menyerap pelajaran. Habis ini adalah pertanyaan tentang gaya belajar visual. Berarti paham belum? Berarti aku ini tanya berarti gaya visual, gaya belajar visual. Jadi dilanjutkan. Apa yang kemudian? Ya. Selanjutnya adalah gaya belajar dari mana? Udin. Lebih pendek auditori atau
Contohnya apa? Belum jelas. Auditori atau indra apa yang dipakai? Ya, telinga. Berarti mendengarkan. Contohnya apa? Belum jelas. Mendengarkan atau belajarnya dengan pakai apa tuh? Handphone, ya. Dia mendengarkan penjelasan dari telinganya mendengarkan handphone atau belajarnya dengan mendengarkan musik. Dia melihat ada konser, ada musik, atau sambulangan, biasanya malam-malam dalam musik sambil belajar. Ya, masuk orang yang visual, yang dengan pandangan matanya kan mau masuk belajar menghibur. Jadi perbedaannya bila auditori ini yang ribut-ribut, mendengarkan musik atau apa, kalau ibu menjelaskannya, lantas ingat, lantas hafal. Kalau orang visual itu ya kan kalau ributnya harus tenang, damai, ruang nyaman, tidak ada keributan. Biasanya itu perbedaannya. Jadi suka mendengarkan itu ibu menjelaskannya tanpa mencatatnya ingat. Itu auditori. Di sini siapa yang auditori? Ada apa? Alisa. Ya. Oke. Auditori yang mendengarkan. Yang ibu menjelaskan lantas apa ada kan? Biasanya strateginya apa strateginya saya kira yang lebih pekat lagi atau lebih mantap lagi belajarnya tentang auditori ini apa? Biasanya strateginya dia lakukan apa? Gunakan diskusi atau tanya jawab rekaman suara atau lampu edukatif. Biasanya kan gitu. Biar supaya lebih tajam lagi, lebih mantapnya belajar dengan gaya auditori ini, biar biasanya lakukan dengan banyak berdiskusi, menangani atau tanya jawab atau membuat rekaman. Kira-kira kita ngobrol di dalam sama waktu terus atau ulang lagu-lagu yang edukatif tentang kebudayaan. Nah, itu strateginya. Kalau visual apa strateginya? Tapi bisa menjelaskan yang merasa visual. Strategi dia kayak apa? Sekira apa? Supaya belajar lebih mantap lagi. Semangat dong. Terakhir ibu Ija yang mencatatkan merangkulkan dengan bentuk apa tuh? Diisi dengan apa? Gambar-gambar. Itu ketahuan orang yang suka visual, banyak belajar visual. Biasanya gambar-gambarnya bagus, rapi, indah itu strateginya. Biasakan kalau mencatat itu diberi warna, mereka harus belajarnya lebih semangat lagi. Oh ya, pencatatan dia. Itu dia strateginya. Saya kira dia lebih semangat lagi. Atau dirancang melihat video-video pembelajaran di rumah. Nah, selanjutnya yang terakhir, gaya belajar kinestetik. Pernah mendengar kinestetik apa? Pernah mendengar aja, bisa menjelaskan. Adakah di sini yang bila melakukan sesuatu bila ada mencoba akan paham? Bila ada melakukan akan paham. Misalkan memasak main video aja, nggak pahamnya
bisa tersalah-salah. Tapi belajar memasak buka videonya langsung persiapkan bahan praktek langsung. Nah, atau main bola strategi main bola, melihat videonya aja ada paham. Kayaknya aku ini harus melakukan deh. Kayak pembeliannya sekiranya kau betul-betul kayak pembeliannya semuanya. Rutin. Atau bila bapak olahraga, bapak Arif menjelaskan aja dalam alas kayak apa caranya tendang apa. Kamu nggak ada praktek, nggak paham aku nih kada ngerti. Langsung praktek lapangan. Gayanya siapa? Kemalangan. Yang langsung dilakukan benar-benar berusaha dan paham yang ada dilakukan. Kenapa kamu ini kawan merasa orang menang aja tuh? Yang lakukan yang lupa satu orang. Iya, Noy. Siapa lagi? Angkat tangan. Yang merasa gaya belajarnya bilang ada melakukan nggak paham. Atau mungkin merasa sudah visual atau bukan karena sedikitnya bisa kayak dua gaya belajar yang kita bisa. Tergantung materi yang bisa diberikan atau disampaikan oleh orang. Nah, aku bisa belajar dengan visual dengan pelajaran ini. Aku bisa belajar dengan gaya sensitif dengan pelajaran olahraga misalnya. Olahraga ada penjelasan dan paham dan langsung praktek. Jadi dua ini gaya sensitif dan visual. Nah, selanjutnya belajar lagi gaya belajar kinestetik agar belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung praktek langsung. Hanya paham. Saya praktek kerjanya, saya prakteknya banyak praktek kan biasanya apa? Olahraga pelajarannya atau ekstra anak awal itu dijelaskan aja pada praktek. Ya, lanjutkan. Suka praktek eksperimen atau aktivitas fisik. Nah, isinya bila belajar boleh, tapi bila yang kedua kemudian apakah ada yang melakukannya sama anak-anak lima atau apa? Itu lebih suka bergerak daripada duduk mendengarkan membaca bacanya yang tentunya yang bergerak. Nah, dari ketiga ini adakah pertanyaan sebelum ibu tanyakan? Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Berarti paham sudah yang belajarnya dengan cara yang masing-masing, dengan tidak cara dengan gaya belajar. Sekarang ibu minta satu-satu nanti ibu tanyakan mulai jadi kan pilihannya ulun bu gaya belajar ulun auditori. Kenapa? Karena ulun ini jadi tak ada sampai ibu jadi tahu kan gaya belajar gimana. Jadi suatu saat ibu ajar lagi si anak gaya belajar gini, harus ibu tampilkan ini, harus ibu lakukan ini. Dan mulai dari depan. Assalamualaikum dulu, jadi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Metode pembelajaran yang bisa langsung pelajaran namanya gambar dan video. Gambar ini yang mana kinestetika, visual, auditori. Kalau auditori mendengarkan, kalau visual dengan melihat, kalau kinestetik harus bergerak, satu praktek. Sengaja ibu kinestetik ya. Kinestetiknya berarti dari visualnya, gaya belajarnya sederhana berarti
Iya. Kemudian kemudian auditorika menggambarkan auditorika atau visual melihat atau presentasi. Melihat itu melihat apa? Apa yang melihat? Berarti visual dia dengan melihat atau membaca atau mencatat. Membaca dia akan membaca. Bila membaca langsung dia masuk pelajarannya. Ini kemana nih? Nah, lanjutkan. Ayo, moral apa? Belajar menggunakan mencatat atau musik dari dulu. Apa itu? Auditori. Ya, berarti dia dengan gaya belajar auditori. Jadi sebutkan dulu lah, mulai belajarnya auditori karena ulun sukanya mendengarkan penjelasan yang dulu, juga melihat video atau apa. Ya dah, lanjutkan. Ya lanjutkan. Ulun mulai suka pelajaran, suka ulun gaya belajar ini. Ya deh. Gaya belajar saya ini atau ulun. Visual dengan apa itu visual? Dia membaca buku dengan menyarankan membaca buku dengan tulisan visual juga. Apa itu biar yang biasanya apa? Ya, lanjutkan ke sebelah. Nah ini visual, apa visualnya? Membaca dan mencatat. Nah, lanjutkan. Banyak yang visual, lanjutkan. Iya. Ya boleh dari kata-kata. Kalau kita Iya, belajar dulu visual, mencatat, membaca, misalkan guru menjelaskan itu catat kenal. ya. Makasih kalau misalkan ada, tapi dalam pelajaran berjawab, guru ya manage Jadi ya. bilang ada praktek ada paham. Iya. Jadi ada dua mulai. Belajar dengan mendengarkan cerita atau musik dan guru menjelaskan pelajaran. Apa itu auditori berlebihan? Mendengarkan. Belajarnya apa? Visual kita. Auditori dengan ya tapi auditorinya belajar apa? Apa? Dengan belajar mendengar cerita atau musik dan guru pelajaran. Iya. Namanya jalan-jalan. Kenapa? Yang belajar Iya. Visual. visual. Dengan membaca buku. Visual. Visual apa? Kayak apa? Visual. Visual. Membaca buku. Dia bisa baca buku apa? Iya. Lanjut, Pak. Belajarnya apa? Visual. Visual. Visual ini apa? Membaca wajah. Dan melihat ikan. Visual. Kenapa visual? Kalau membaca buku juga. Kalau sebelum melakukan Praktek. praktek, Ada paham, ada salah, ada melakukan. Iya. Langsung
Visual. Visual apa? Oke, apa dia tema? Belajar dalam Membaca aja. Ya, lanjutkan. Adri apa? Menjelaskan itu ya. Makasih kalau misalnya ada, tapi dalam pelajaran berjangka perlu kayak detik ya. Biar ada praktek ada paham. Iya. Jadi ada dua mulai. Jangan mendengarkan cerita atau musik dan guru menjelaskan pelajaran. Apa itu auditori bagian? Menjelaskan. Auditori belajarnya apa? Visual kita. Auditori kemana ya? Tapi auditorinya belajar apa? Apa? dengan belajar mendengar cerita atau musik dan guru pelajaran. Iya. Namanya jalan-jalan. Kenapa? Belajar dia. Visual. Visual. Dengan oh membaca visual apa? Kayak apa? Visual. Visual. Membaca buku. Ini visual membaca buku apa? Iya. Lanjut, baik. Belajarnya apa? Visual. Visual. Visual ini apa? Membaca wajah, dan melihat ikan. Visual. Kenapa visual? Kalau membaca buku Kalau sebelum melakukan Praktek. langsung kalau atau praktek dia berarti itunya estetik kan visual. visual apa? Oke, apa dia tema? Belajar dalam Membaca aja. Ya, lanjutkan. Adri apa? Visual apa? Ya, lancar. Visual. Lanjutkan. Belajarnya apa? Auditori dengan cara apa ya? Iya, lanjutkan. Lanjutkan. Ayo, Ibu.
Mau membayar dulu. Tapi belum banyak kedatangan dapat semangat. Tapi kau, kenapa? Itu kan ini. Membayar dulu apa? Membayar dulu apa? Apa membayar semua? Uang bi. Visual, iya, Visual. visual apa? Iya, lanjutkan. Bisa. Visual 2, kenapa? Iya, lanjutkan. Visual 2, saya apa? Lanjutkan. Visual, apa visual? Iya, lanjutkan. Ini apa? Visual apa? Yang membaca buku bisa lanjutkan. Auditory, kenapa? Iya, tepuk tangan untuk semuanya dulu. Karena kami dapat ini. Belajar auditori. Belajar auditori berfokus pada pendengaran. Seperti zaman belajar dengan cara menggunakan video atau musik. Ciri dan karakteristik dari belajar auditori adalah gimnastik cara belajar cepat untuk dipahami. Dia belajar ilmiah. Dia belajar ilmu pada kegiatan belajar dengan cara lapangan sehari. Ciri dan karakteristik gaya belajar estetik yaitu bagaimana sih cara belajar yang tepat untuk tipe estetik ini?
metode belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Mana sih gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik kamu? Silahkan ditulis jawabannya ya, dan berikan alasannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi dari saya tadi sudah dari video yang saksikan itu ada tambahan sedikit tentang gaya belajar. Tentang gaya belajar. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Ibu minta nanti biar siapa yang bisa angkat tangan. Apakah itu gaya visual kan, gaya kinestetika, atau gaya auditory? Ini jadinya misalkan lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Angkat tangan. Bagi apa itu? Angkat tangan. Angkat tangan. Dari angkat tangan. Apa? Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Angkat tangan. Apa? Visual. Ya betul. Langsung lanjutkan yang lain. Senang membaca dan mencatat. Angkat tangan. Apa? Ya visual. Yang lain lah bagian. Cenderung mudah mengingat informasi hingga dengan cara memperagakannya. Iya, kinestetik. Lanjutkan. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Apa? Auditory. Ya betul. Lanjutkan. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Secara lisan. Lisan apa? Ucapan. Auditory. Di sini senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, atau mendengar suara guru. Apa sini? Belajar yang efektif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Katakan apa? Itu apa? Sudah langsung jawab aja nanti. Lanjutkan, ya betul. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Dengan cara mengucapkannya. Dengan cara mengucapkannya kembali. Apa? Mengulang. Sudah disetting, tapi mau mengucapkan kembali, menggerakkan kembali. Lanjutkan. Tertarik pada tampilan visual seperti diagram, main pen, video, ilustrasi, slide, presentasi. Iya, visual. Lihat. Lanjutkan. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Apa? Iya, tangan semuanya. Berarti sudah paham semuanya. Jadi yang harus ibu minta, yang harus kalian lakukan dengan sudah mengetahui gaya belajar ini, bisa dikembangkan dengan praktek belajar pian di sekolah atau di rumah pian sehari. Jadi kalau sudah paham dengan jangan coba lagi gaya belajar pian, kan yang gaya belajar bisa paham. Jadi lakukan dengan gaya belajar. Misalnya pian yang rendah di mata pelajaran video, apa ya bapak ya? Kan ada gaya belajar pian cuma visual atau auditory belajar. Kalau pian rendah dalam pelajaran IPA lebih tinggi video call misalnya ada bawah, karena gaya belajar karena sukanya dengan
Atau kalau IPA itu sebenarnya praktik ada dulu sebenarnya ada praktik dulu. Tapi suatu saat kalau ada praktik dia lebih paham gitu. Ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Semoga informasi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat Pian lakukan seterusnya dengan 3 gaya belajar yang sudah dijelaskan.